Kembali lagi bersama saya, Suara Berbisik. Kali ini kami akan membawakan sebuah cerita tentang seorang konten kreator horor yang menyelinap ke rumah sakit jiwa yang sudah tutup 20 tahun. Penasaran sama ceritanya? Sebelum kita mulai, bisa like dan subscribe dulu channel ini. Kalau sudah, kita lanjut ke ceritanya. Tidak ada bangunan yang benar-benar mati, ada bangunan yang berhenti digunakan, ada yang ditinggalkan, ada yang dihancurkan. Tapi ada juga bangunan yang menyimpan begitu banyak kematian, sampai kematian itu sendiri menolak pergi. Rumah sakit jiwa Saraswati adalah salah satunya. Gedung itu berdiri di pinggir kota seperti bangkai raksasa. Cat putihnya telah menguning, dindingnya terkelupas seperti kulit yang membusuk. Jendela-jendela pecah menganga hitam, seolah mengamati siapapun yang cukup bodoh untuk mendekat. Angin malam berdesir pelan ketika aku berdiri di depan gerbang besinya. Jam di ponselku menunjukkan jam 23:57 menit. 3 menit menuju tengah malam. Aku mengatur kamera kecil di dadaku, memastikan lampu merahnya menyala. Ini Arga, bisikku ke mikrofon. Kita sekarang berada di depan rumah sakit jiwa Saraswati. Tempat ini sudah ditutup sejak kebakaran besar tahun ke-2005, katanya. Puluhan pasien dan perawat mati terperangkap di dalam. Aku berhenti sejenak, dan katanya juga mereka tidak pernah benar-benar pergi. Aku bukan orang yang percaya hantu. Aku percaya konten. Dan rumah sakit ini adalah legenda urban yang selalu berhasil menarik penonton. Aku mendorong gerbang besi. Bunyinya memekik nyaring, seperti teriakan makhluk yang baru dibangunkan dari tidur panjang. Suara itu menggema ke dalam kompleks bangunan yang sunyi. Begitu kakiku melewati ambang gerbang, udara berubah. Tidak ada angin, tapi dingin merayap di kulitku seperti jari-jari halus. Bau aneh langsung menyergap campuran obat basi, plastik terbakar, dan sesuatu yang lebih tua, seperti bau luka yang tidak pernah sembuh. Aku mengarahkan senter ke pintu utama. Kacanya retak, beberapa pecah. Di baliknya hanya kegelapan. Aku membuka pintu dengan dorongan keras. Engselnya menjerit. Suara itu terdengar, seperti seseorang yang tidak ingin aku masuk. Di dalam, lorong utama terbentang panjang. Lampu-lampu mati, plafon runtuh di beberapa bagian. Air menetes dari pipa pecah, jatuh ke lantai keramik dengan bunyi yang berulang, seperti detak jam. Kursi roda terbalik di sudut, ranjang besi berkarat berjajar seperti kerangka. Berkas-berkas pasien berserakan nama-nama yang sudah tidak ada. Aku melangkah, dan setiap langkah terdengar terlalu keras. Seolah rumah sakit ini sedang mendengarku berjalan. Aku mencoba bercanda ke kamera. Kalau ada yang meloncat keluar, ingat, itu cuma efek suara. Suara pantulanku terdengar aneh, terlalu lambat, seperti ada jeda antara aku berbicara dan rumah sakit memutuskan untuk mengulanginya. Aku terus maju. Di dinding, foto-foto dokter tergantung miring. Wajah mereka pudar. Mata mereka seperti mengikuti pergerakanku. Di salah satu foto, aku berhenti. Seorang dokter pria dengan kacamata tipis. Tatapannya tajam. Ada sesuatu yang membuat perutku mengeras. Aku merasa, aku mengenalnya. Deja vu, gumamku. Aku mengalihkan pandangan. Jam di ponselku berbunyi pelan. Tepat saat itu, udara terasa lebih berat. Seperti sesuatu di gedung ini baru saja bangun, dan kemudian aku mendengar suara sepatu. Bukan langkah hewan, bukan kayu jatuh. Langkah manusia pelan, teratur. Mendekat dari belakangku, aku membeku. Mas, suara perempuan, lembut, profesional, suara perawat. Mas, pasien kamar 214 butuh bantuan. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Aku tidak berteriak, tidak lari. Tubuhku menolak bergerak. Angka itu 214. Aku memimpikannya. Sejak aku bisa mengingat mimpi. Kamar, angka itu selalu di pintu, dan aku selalu terbangun sebelum membukanya. Aku berbalik perlahan. Lorong di belakangku kosong.
Tidak ada siapa-siapa, tapi suara itu masih terasa di udara, seperti getaran yang belum mati. Aku tertawa gugup. Lucu, tempat ini bikin sugesti kuat. Aku melangkah lagi. Dan saat itulah aku mendengar suara bel datang dari dalam gedung. Bel pasien. Itu mustahil, tidak ada listrik. Suara itu datang dari arah bangsal timur. Dan lagi-lagi, suara perempuan itu terdengar, Mas. Pasien menunggu. Ada sesuatu dalam diriku yang ingin lari. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat, yang ingin mendekat. Seperti seseorang yang dipanggil pulang ke tempat yang pernah ia kenal. Meski ia tidak ingat kenapa, aku mengikuti suara itu. Lorong semakin sempit, udara semakin dingin. Senterku menyorot noda hitam di dinding. Jelaga bekas api bangsal timur, tempat kebakaran terbesar terjadi. Aku bisa mencium bau hangus samar, seolah api masih membara di balik tembok di dinding. Aku melihatnya. Bekas tangan, hitam, mencakar, puluhan, seperti orang-orang yang terperangkap, berusaha keluar saat api menelan mereka. Perutku mual, dan lalu bisikan. Bukan satu, puluhan, panas, gelap. Jangan tutup pintunya. Tolong, aku menutup telinga. Tidak ada gunanya. Suara itu bukan di udara. Mereka di dalam kepalaku. Senterku berhenti pada satu. Pintu yang masih utuh, catnya hangus, tapi angkanya jelas, #214. Dadaku seperti dihantam palu. Dan di depan pintu itu ada seseorang. Perempuan berseragam perawat. Bajunya hangus, kulitnya retak seperti kayu terbakar, tapi wajahnya tersenyum hangat, penuh kesabaran. Seperti seseorang yang sudah lama menunggu. "Mas Arga," katanya lembut. "Terima kasih sudah datang." Darahku membeku. "Anda tahu nama saya?" Dia mengangguk pelan. "Kami selalu tahu nama pasien." Dan di saat itu, aku sadar, aku tidak lagi merasa seperti tamu. Aku merasa seperti seseorang yang akhirnya kembali ke tempat yang pernah ia tinggalkan. Perawat itu berdiri di depan pintu 214, seperti patung dari abu. Api pernah membakarnya, tapi kematian tidak pernah menyentuhnya. Seragamnya masih menempel di tubuhnya seperti kenangan yang tidak mau pergi. Matanya hitam, dalam, tapi senyumnya terlalu hangat untuk sesuatu yang sudah mati. "Mas Arga?" katanya lagi. Suaranya mengalir seperti obat penenang. "Sudah lama kamu tidak kembali." "Apa maksud Anda?" tanyaku dengan suara bergetar. "Semua pasien lain sudah pulang," jawabnya. "Hanya kamu yang masih berkeliaran." Aku menelan ludah. "Ini cuma rumah sakit kosong," kataku pada diriku sendiri. "Kamu cuma sedang panik." Namun ketika aku menoleh ke lorong itu tidak lagi kosong. Pintu-pintu bangsal terbuka perlahan, berderit seperti rahang makhluk raksasa. Dari dalamnya, sosok-sosok mulai keluar. Ada yang wajahnya hangus, kulitnya mengelupas. Ada yang tidak punya mata, hanya lubang hitam yang meneteskan cairan. Ada yang tubuhnya transparan, seperti bayangan yang lupa menjadi nyata. Mereka tidak menyerang. Mereka hanya menatapku. Tatapan mereka penuh pengharapan. "Mas dokter," bisik seorang wanita tanpa rahang. "Obat saya." Aku ingin berteriak bahwa aku bukan dokter, bahwa aku bukan siapa-siapa, tapi mulutku terasa terkunci. Perawat itu melangkah mendekat. "Jangan takut," katanya lembut. "Mereka hanya ingin dirawat. Seperti dulu." "Dulu," bisikku. Dia menatapku dalam-dalam. "Kamu merawat mereka, Arga. Kamu selalu berusaha menolong." Aku menggeleng keras. "Tidak, aku bukan dokter. Aku cuma..." Sakit kepalaku tiba-tiba meledak. Kilasan cahaya menghantam pikiranku. Ranjang besi, tali pengikat, jarum suntik. Aku terhuyung. Suara laki-laki menggema di kepalaku. Pasien 214 menunjukkan halusinasi berat. Tingkat agresi meningkat. Aku memegangi kepala. "Tidak, ini tidak mungkin." Perawat itu memegang bahuku. Tangannya dingin seperti besi.
Kamu tidak datang ke sini malam ini, Arga, katanya. Kamu tidak pernah benar-benar pergi. Lorong di belakangku menghilang, digantikan tembok hitam penuh jelaga. Aku terjebak di antara pasien-pasien yang mati. Kenapa saya ingat angka ini? Teriakku. Kenapa 214? Perawat itu menatap pintu di belakangnya. Itu kamar kamu. Aku terdiam. Kamu dirawat di sana sangat lama, katanya. Kamu berteriak setiap malam. Kamu melihat hal-hal yang tidak ada. Pasien-pasien mulai mendekat. Mereka berbisik. Dia tahu. Dia ingat. Bantu kami. Aku terjatuh berlutut. Kilasan lain menghantam. Aku melihat diriku sendiri. Di masa lalu, kurus, terikat di ranjang. Mataku liar. Dokter berdiri di atas. Pasien 214 terlalu berbahaya. Dia membayangkan perawat mencoba membunuhnya. Aku menjerit. Bukan imajinasi, teriakku pada kenangan itu. Mereka memang ada. Perawat itu berjongkok di depanku. Kami memang ada, katanya lembut. Dan kami memang mencoba membantumu. Dengan mengurungku, kamu mencoba melukai dirimu sendiri. Kamu melihat api bahkan sebelum kebakaran. Aku membeku. Apa maksudmu? Kamu sudah terbakar di dalam pikiranmu jauh sebelum api datang. Katanya, bangsal bergetar. Dinding seakan bernapas. Dan tiba-tiba, aku mencium bau asap yang sangat kuat. Ini kebakaran, bisikku. Perawat itu mengangguk pelan. Kita sedang mengulangnya. Dinding mulai memerah. Jeritan menggema. Pasien-pasien berubah. Luka bakar muncul di tubuh mereka. Api membungkus rambut dan pakaian mereka. Panas. Tolong, kunci. Aku melihat diriku sendiri di antara mereka. Terikat di ranjang kamar 214. Menjerit. Aku terhuyung ke pintu itu. Tolong buka, aku berteriak. Tidak ada yang datang. Aku memukul pintu. Perawat, dan tiba-tiba aku sadar. Aku sedang memukul pintu itu lagi sekarang. Di masa kini, air mata mengalir di pipiku. Ini sudah terjadi, bisikku. Ini semua sudah terjadi. Perawat itu berdiri di sampingku. Kamu mati di kamar ini, Arga. Aku menatapnya dengan ketakutan. Kalau aku mati, siapa aku sekarang? Kamu adalah jiwa yang lupa. Pasien-pasien mulai menghilang, berubah menjadi asap. Yang tersisa hanya pintu 214. Perawat itu membuka sedikit. Di dalamnya, aku melihat diriku. Terbakar, tidak bergerak. Dan aku menjerit. Aku terjatuh, berlutut di depan pintu kamar. 214. Tubuhku gemetar hebat. Di balik pintu itu aku melihat diriku sendiri, terikat di ranjang. Kulitnya hangus. Matanya terbuka lebar dalam teriakan yang tak pernah selesai. Itu aku. Suaraku pecah. Perawat itu berdiri di sampingku. Kamu adalah pasien 214, katanya. Kamu mati di sini 20 tahun lalu. Kalau aku mati, aku menatap tanganku yang masih berdarah dan bernapas. Lalu siapa yang keluar dari rumah sakit ini malam ini? Perawat itu terdiam. Untuk pertama kalinya, senyumnya retak. Kamu adalah jiwa yang menolak mati. Bangsal bergetar. Dinding kembali memerah. Api kembali muncul. Jeritan pasien terdengar lagi. Tidak, aku berteriak. Ini sudah berakhir. Aku berlari. Lorong yang tadinya buntu tiba-tiba terbuka. Angin malam menerobos masuk. Gerbang rumah sakit terlihat di kejauhan. Aku tidak mau kembali, teriakku. Perawat itu memanggil dari belakang. Kalau kamu pergi, kamu tidak akan pernah sembuh. Aku tetap berlari. Suara bel, jeritan, dan api mengejarku. Aku menerobos gerbang, dan semuanya lenyap. Aku terjatuh di aspal. Terengah-engah, masih hidup. Pagi mulai menyingsing. Rumah sakit di belakangku terlihat seperti bangunan kosong biasa. Tidak ada api, tidak ada perawat, tidak ada pasien. Tapi di dadaku, aku masih mencium bau asap. Beberapa minggu kemudian, aku tidak pernah kembali ke sana. Channelku berhenti. Aku tidak bisa merekam lagi.
Setiap kali aku mendengar suara bel, setiap kali aku mencium bau rumah sakit, aku kembali ke lorong itu. Aku masih bermimpi tentang kamar 214, tentang perawat yang memanggil namaku, tentang pintu yang ingin aku buka, dan pintu yang takut aku buka. Dokter bilang aku selamat, tapi mereka salah. Karena aku tahu satu hal, sebagian dari diriku masih terjebak di dalam rumah sakit jiwa Saraswati. Dan suatu hari, mereka akan memanggilku pulang. Cerita ditutup dengan Arga yang berhenti untuk membuat konten horor. Arga mengalami trauma saat masuk ke rumah sakit jiwa itu. Nah, kalau kalian suka dengan ceritanya, bisa like dan subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa buat cek video storytelling kami yang lainnya. Sekian, dan terima kasih.